Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naza Kawilah dengan nomor NIM 2481090124. Di sini saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, kelas 4E. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi tentang manajemen konflik dalam keluarga. Nah, sebelum kita mulai itu, coba kita berpikir sebentar ya. Apakah di rumah itu pernah ada kejadian yang pertama itu kesalahpahaman sama orang tua, atau juga berantem sama kakak dan adik, atau juga suasana rumah itu jadi nggak enak karena sebuah masalah yang kecil. Nah, itu sudah termasuk konflik ya. Konflik namanya itu konflik keluarga. Konflik itu sebenarnya sih hal yang wajar ya, karena setiap orang juga punya sifat atau pendapat yang berbeda. Nah, yang penting itu adalah kita tahu bagaimana caranya kita menyelesaikannya dengan baik. Nah, konflik keluarga adalah keadaan ketika ada perbedaan pendapat atau masalah antara anggota keluarga yang menyebabkan pertengkaran atau ketegangan. Nah, contohnya itu seperti yang pertama, anak dimarahin karena main HP terus. Nah, atau juga yang kedua, kakak dan adik berebutan barang. Nah, atau perbedaan pendapat antara orang tua dengan anak. Jadi, konflik itu bukan berarti keluarga itu menjadi lebih buruk gitu, bukan ya, tetapi bagian dari kehidupan sehari-hari. Pasti kita juga menjalani sebuah konflik di dalam keluarga. Itu nggak ada ya yang namanya konflik, pasti setiap hari itu pasti ada aja yang namanya konflik. Nah, ada beberapa juga penyebab dari konflik keluarga itu. Diantaranya yang pertama itu kurangnya komunikasi. Misalnya itu dalam keluarga itu kayak nggak ada forum buat diskusi atau ngobrol-ngobrol gitu, deep talk, atau apa ya namanya ya, kayak saling berpendapat gitu. Nah, itu akan menjadikan kayak kesalahpahaman. Nah, yang kedua itu ada emosi yang tidak terkontrol. Nah, pasti di saat marah itu orang-orang pasti kayak bicaranya itu tanpa berpikir dahulu. Jadi mau berbicara kasar, mau berbicara kotor itu pasti keluar semua gitu. Jadi karena emosinya tidak terkontrol ya, jadi bicaranya itu ngawur gitu. Nah, tanpa berpikir soalnya. Nah, yang ketiga itu ada perbedaan pendapat, contohnya soal aturan bermain, belajar, atau pergaulan. Nah, misalnya kita itu kayak bermainnya itu dibatasin sampai jam 9 gitu. Nah, itu akan terjadi konflik antara orang tua dengan anak gitu ya. Atau juga yang keempat, kurangnya waktu bersama ya, kayak tadi, karena nggak ada kayak komunikasi, jadi mereka itu sibuk masing-masing, akhirnya hubungan itu menjadi lebih renggang gitu. Nah, atau yang terakhir itu ada masalah ekonomi. Nah, masalah keuangan juga bisa membuat kehidupan keluarga juga menjadi tegang, karena ya kayak ada pertanyaan gitu, kenapa sih uang itu cepet habis, atau kenapa sih pengeluarannya tuh kayak cepet banget habis gitu, atau juga kenapa sih gajinya masih segitu-segitu aja gitu. Nah, itu juga bisa menjadi konflik ya. Kalau konflik tidak diselesaikan dengan baik itu bisa berdampak biasanya itu. Yang pertama itu hubungan keluarga itu jadi tidak harmonis, rumah terasa tidak nyaman, komunikasi makin buruk, dan bisa menimbulkan keadaan yang stres ya. Tapi kalau diselesaikan dengan baik, justru konflik itu bisa membuat keluarga lebih saling memahami. Nah, di antaranya itu ada beberapa cara manajemen konflik dalam keluarga ya. Caranya itu yang pertama, mendengarkan dengan baik ya. Jadi kita itu jangan langsung marah atau memotong pembicaraan. Kita harus mendengarkan dulu apa penjelasan dari penjelasan dari anak. Nah, kita juga harus mendengarkan dulu penjelasan dari anak. Bagaimana anak itu kayak bermain di luar itu, kenapa gitu, bisanya pengennya malam aja, pengennya kayak lama gitu. Nah, kita dengarkan dulu pembicaraannya. Nah, jadi orang tua itu jangan kayak memotong dulu, nanti kan ada ya yang namanya sesi buat komentar gitu ya. Nah, atau juga yang kedua itu mengontrol emosi. Kalau sedang emosi, lebih baik tenang dulu sebelum berbicara. Nah,
sebelum kita berbicara juga kayak pas emosi kan pasti ketenangan itu susah ya lebih baik kita kayak diusahain buat tenang ya gitu, buat tenang biar bicaranya itu nggak asal keluar aja gitu ya. Nah, yang ketiga itu bicara dengan sopan, gunakan kata-kata yang baik supaya tidak menyakiti perasaan. Nah, yang keempat itu mencari solusi bersama-sama. Jadi semua anggota keluarga itu harus saling bekerja dan bekerja sama mencari jalan keluarnya. Bagaimana sih biar tidak terjadi konflik gitu. Jadi, berarti kita itu harus ada forum buat diskusi atau juga kayak perlunya perlunya itu kita itu saling memahami gitu. Nah, yang kelima itu saling memaafkan, karena dalam keluarga memaafkan itu penting ya agar hubungan itu tetap baik. Nah, contohnya seorang anak dimarahin karena nilainya turun. Nah, kalau diselesaikan dengan emosi, itu bisa jadi pertengkaran yang besar ya. Tetapi kalau dibicarain dengan baik-baik, orang tua itu mendengarkan alasan anak. Anak juga mau jujur kalau mencari solusi bersama itu. Dengan begitu masalah bisa selesai dan membuat hubungan itu jadi tanpa membuat hubungan itu jadi lebih buruk ya. Jadi nantinya itu bakal menjadi lebih baik. Nah, kalau mendengarkan alasan anak, kenapa sih nilainya itu turun? Nah, pasti orang tua juga kan kayak bertanya, kenapa sih kok anak saya nilainya turun? Nah, anak itu nanti bakal ngomong, ini alasannya kenapa nilai anak itu turun. Nah, terus juga anak itu bakal jujur ya. Kalau orang tuanya itu mendengarkan atau orang lain itu mendengarkan gitu, pasti seorang itu bakalan jujur dengan apa yang dia rasakan gitu. Terus jadi kesimpulannya itu ya, konflik dalam keluarga itu adalah hal yang normal ya sebenarnya. Yang penting itu adalah bagaimana ya kita tahu gitu cara menghadapinya dengan komunikasi yang baik, saling menghargai dan mengontrol sebuah emosi ya. Karena keluarga yang harmonis itu bukan keluarga yang tidak pernah bertengkar ya. Pasti pertengkaran itu pasti aja ada ya. Setiap keluarga itu pasti aja ada konflik. Nah, dalam percintaan juga ada konflik kok. Nah, tetapi keluarga juga harus mampu gitu menyelesaikannya dengan bersama-sama. Jadi jangan mengandalkan satu orang aja. Jadi kita itu harus punya solusi bersama-sama. Oh iya, kita itu harus ini gitu. Nah, kita itu harus cari solusinya bersama. Nah, mungkin sekian saja ya pemaparan dari saya. Kurang lebihnya sih mohon maaf ya, karena ini juga dadakan. Jadi selamat malam ya buat kalian semua, dan buat Bapak juga mohon maaf Bapak, ini saya bikinnya malam-malam. Oke, terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf sekali lagi karena belum bisa kayak memaparkan dengan luas gitu ya, karena pengetahuan saya juga ini yang dirasakan kita semua juga gitu ya. Jadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.